Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Galih Rizky, NIM 4181972 dari kelas IK 5, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Hambatan Komunikasi Antar Pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yaitu memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang. Contohnya seperti suami istri dan sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Ilmuwan lain mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai pengembangan hubungan dari komunikasi yang tidak pribadi atau impersonal menjadi komunikasi yang bersifat pribadi, personal. Dalam interaksi antar pribadi, pengetahuan seseorang terdapat terhadap orang lain didasarkan pada data psikologis dan sosiologisnya. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi manusia yang di dalamnya ada unsur keakraban dan saling mempengaruhi di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam berkomunikasi antar pribadi, aspek ekspektasi pribadi merupakan faktor penting yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi antar pribadi tidak hanya berupa kata-kata atau pesan verbal, melainkan juga pesan-pesan nonverbal. Di sini ada solusi pemecahan sesuai dengan teori komunikasi. Teori hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Beberapa teori digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan fenomena dalam pembangunan hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Beberapa teori yang menawarkan wawasan tentang bagaimana hubungan dibentuk dan dikembangkan antara lain teori ketertarikan, teori aturan hubungan, teori dialektika hubungan, teori penetrasi sosial, teori pertukaran sosial, teori kecukupan, teori kesopanan. Yang next. Yang pertama yaitu ada teori ketertarikan atau attraction teori. Pada semua garis besar hubungan dimulai dengan ketertarikan antar pribadi di mana di awal tersebut dapat berkembang menjadi penyebab kebersamaan dalam hubungan. Menurut teori ini, ketertarikan dapat dibedakan menjadi dua, ketertarikan fisik, ketertarikan sosial, ketertarikan potensial. Ketertarikan fisik lebih cenderung melihat dari sisi penampilan orang lain. Misalnya, kita tertarik karena baju atau aroma parfum yang dipakai. Yang kedua, ada teori aturan hubungan. Asumsi umum dalam teori ini bahwa semua jenis hubungan, terutama persahabatan dan romantik, terjadi karena kesepakatan atas beberapa aturan main atau rules. Ketika aturan tersebut rusak, maka hubungan akan mengarah kepada gangguan atau bahkan pemutusan. Teori ini membantu mengklarifikasi aspek dalam sebuah hubungan dalam identifikasi perilaku hubungan yang berhasil dan hubungan yang tidak berhasil. Sekaligus dalam teori ini ditunjukkan mekanisme secara spesifik mengapa sebuah hubungan tidak berhasil dengan bagaimana sebagai hubungan berhasil dengan mekanisme memperbaiki. Yang ketiga ada teori dialektika hubungan atau relationship dialektika teori. Sarjana komunikasi yang secara insentif melakukan riset dan kajian tentang bagaimana komunikasi dibangun dan secara konstan merubah dalam konteks hubungan dekat adalah Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Menurut Baxter, seperti dikutip dalam Griffin, tidak ada hukum tarik selayaknya gravitasi yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi atas atraksi antar pribadi. Tidak ada koefisien dan friksi yang dapat menjelaskan konflik manusia. Eh, Klaim
Dasar dari temuan Baxter dan Montgomery adalah bahwa kehidupan sosial terjadi dalam rangkaian dinamika kontradiksi, dikotomi antara hal-hal yang kontras dan bertendensi sebaliknya. Yang keempat, teori penetrasi sosial. Penemu teori ini adalah Irwan Altman dan Dalmas Taylor. Teori ini dikembangkan dari beberapa prinsip dari teori pertukaran sosial di mana Altman dan Taylor menggamati terjadinya proses pertukaran sumber daya antara individu dalam sebuah hubungan. Selayaknya konsep cost dan rewards adalah teori pertukaran sosial. Altman dan Taylor menganggap bahwa hubungan dapat dikonsepkan sebagai terminologi yang sama. Reward merujuk kepada relasi, peristiwa, atau perilaku yang menjadi stimulus pada kepuasan, kesenangan, dan kenyamanan pada pasangan. Terus yang kelima, next. Yang kelima ada teori pertukaran sosial atau social action theory. Social action theory atau SAT berdasarkan kajian pada terminologi ekonomi dalam menilai hubungan individu merupakan evaluasi yang membandingkan reward yang didapatkan dengan cost yang dikeluarkan dalam menjalin sebuah hubungan. Semua hubungan membutuhkan kontribusi waktu dan tenaga sebagai bukti dan komitmen atas hubungan. Eh, Sesekali dalam hubungan diperlukan menghabiskan waktu bersama dengan aktivitas yang disukai, maka itulah reward dalam hubungan. Yang keenam, ada teori kecukupan. Teori ini mendasarkan kajian dari teori pertukaran sosial, tetapi dengan pengembangan dalam rasio pengembalian keputusan dalam menjaga sebuah hubungan, teori kecukupan menjadi profit bukan satu-satunya dalam membangun hubungan. Ketika membangun hubungan dan menjaga bernilai relatif dibandingkan dengan reward yang didapatkan dalam hubungan tersebut. Teori ini melihat dalam sebuah hubungan sepanjang cost yang dikeluarkan sesuai dengan reward yang didapatkan, maka hubungan sudah dapat berlanjut. Yang ketujuh ada teori kesopanan. Dicetus oleh Penelope Brown dan Stephen Davidson yang mempunyai tesis bahwa manusia menggunakan strategi kesopanan berdasarkan persepsi dari citra ancaman. Teori ini menurut Death Evil Johnson sepertinya dikutip menyampaikan bahwa pasal tunggal dapat memprovokasi dibandingkan dengan citra ancaman dan dua-duanya dapat mendukung dan mengancam secara bersamaan dan kesopanan serta ancaman citra dari diri dari mempengaruhi pesan selanjutnya. Yang kedelapan ada teori pengurangan ketidakpastian. URT adalah teori yang awalnya ditemukan oleh Carlos Berger yang Richard Calbers pada tahun 1975. Tujuan dari teori ini adalah menjelaskan tentang bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing ketika pertama kali bertemu dan berdialog. Menurut Berger dan Calbert, ketika orang asing bertemu pertama kali, mereka berkonsentrasi untuk meningkatkan derajat prediksi sebagai usaha untuk membuat komunikasi berjalan dengan baik. Dalam konteks hubungan, semua individu adalah peneliti yang naif yang berada dalam motivasi untuk melakukan prediksi atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan yang dijalani. Yang selanjutnya ada teori dalam membangun hubungan. Untuk memahami hubungan sosial, untuk menganalisis bagaimana manusia membangun dan merawat hubungan tersebut. Dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang formulasi pembangunan dan merawat hubungan adalah teori pertukaran sosial atau social action theory
dan teori kecukupan equality teori. Dua teori tersebut secara konseptual mengabstraksikan terminologi tentang penghargaan atau rewards dan biaya coach dan dalam hubungan. Sebuah hubungan sosial membawa beberapa manfaat pada kita seperti kenyamanan, keamanan, dan keuntungan materi. Tetapi di sisi lain, hubungan juga meminta kita untuk memberikan sejumlah biaya dan bentuk perhatian, waktu, tenaga, dan sumber daya keuangan. Yang terakhir ada teori pertukaran sosial atau social action theory. Teori ini menjelaskan tentang biaya dan penghargaan yang menjadi pertimbangan dalam membangun, merawat, atau mengakhiri sebuah hubungan. Dalam teori ini, pertimbangan untuk mempertahankan atau mengakhiri sebuah hubungan persahabatan misalnya adalah karena hadir setidaknya keuntungan atau benefit dalam hubungan tersebut. Keuntungan atau benefit yang didapat merupakan selisih dari cost yang Anda berikan dalam sebuah hubungan dengan reward yang Anda dapatkan selama hubungan tersebut berlangsung. Dalam menjaga dan mengembangkan sebuah hubungan, terutama ketika memasuki kemunduran, diperlukan perilaku kontrustif. Karena Canary dan Stafford menuliskan setidaknya terdapat 5 perilaku peliharaan hubungan, yaitu positif, keterbukaan, jaminan, jaringan sosial, dan kegiatan bersama. Menjadi dengan perilaku positif, orang lain akan merasa nyaman di sekitaran kita. Perilaku positif meliputi aktivitas yang ceria dan menyenangkan serta menghadiri untuk mengkritisi orang lain di depan publik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.